Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa Bapak Ibu Honorer, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Honorer K2, yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin Bapak Ibu juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini adalah informasi terkini hari ini, yaitu pentolan honorer K2 menantang DPR meminta untuk menuntaskan revisi Undang-Undang ASN sebelum perekrutan CPNS 2023 ke depan. Nah, Bapak Ibu, simak videonya jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini informasi yang dicatat oleh jpnn.com. Pentolan honorer K2 menantang DPR menuntaskan revisi Undang-Undang ASN sebelum rekrutmen CPNS dan P3K 2022. Jadi baru saja hari ini Bapak Ibu, hari Jumat 30 Desember 2022, pukul 15.35 WIB sore tadi. Nah, apa kira-kira informasi Bapak Ibu? Ikuti informasinya di sini. JPNN Jakarta mencatat, Koordinator Wilayah Korwil Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK 2I Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, Tri Julianto, merasa ada keanehan dengan rencana DPR RI menggodok revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Pentolan honorer K2 itu mempertanyakan mengapa DPR RI tiba-tiba mengangkat isu itu kembali setelah beberapa tahun dipetieskan. Yang kami ingat, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sudah digodok sejak 2017. Masuk prolegnas juga. Entah kenapa tahun 2020 revisi itu mentah lagi, dibahas dari nol, dan masuk prolegnas untuk periode kedua. Tutur Tri Julianto kepada JPNN pada hari ini, Jumat 30 Desember 2022. Honorer kategori 2 yang sangat berharap menjadi pegawai negeri sipil digantung harapannya, sehingga mereka digiring menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ironinya, kata Tri Julianto, pemerintah lebih fokus kepada guru honorer, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Honorer tenaga teknis administrasi tidak menjadi prioritas. Parahnya lagi, pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan penghapusan honorer pada 28 November 2023 ke depan. Nah, ini satu hal Bapak Ibu yang mengkhawatirkan para honorer, karena memang ya, dalam hal program pemerintah untuk memperhatikan atau mengangkat honorer ini dengan RUU ASN ya, atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sampai sekarang juga memang benar jadi pertanyaan, karena memang ya, hal ini sudah sering dan sudah pernah dibahas 2017 yang lalu. Honorer tenaga teknis administrasi tidak menjadi prioritas. Parahnya lagi, katanya pemerintah mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan penghapusan honorer pada 28 November 2023 tahun depan. Nah, dengan demikian, apabila RUU ASN ini tidak disahkan sebelum 28 November 2022, sebelum 28 November 2023, sementara juga penghapusan honorer berlaku hingga 28 November 2023, jadi ini persoalan bagi honorer. Kenapa? Karena mereka akan terancam ya dengan pekerjaannya masing-masing. 2 bulan terakhir ini, wacana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara kembali di-up oleh DPR RI. Bahkan informasinya honorer akan diangkat jadi pegawai negeri sipil. Pertanyaannya di sini yaitu, apakah itu serius atau PHP, pemberi harapan palsu lagi, ujarnya.
Nah, tentunya Bapak Ibu, kalau memang ini adalah PHP, itu bukan suatu hal yang diinginkan oleh Bapak Ibu honorer. Kenapa? Karena memang yang dikehendaki oleh Bapak Ibu honorer, apalagi yang sudah puluhan tahun bekerja mengabdi di negara ini, tentu harapannya adalah untuk diangkat atau ditingkatkan statusnya. Dan di honorer mungkin menjadi P3K atau menjadi PNS atau menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Beliau mengungkapkan banyak honorer termasuk kategori 2 yang termakan informasi tersebut. Mereka percaya revisi itu akan mengangkat mereka menjadi pegawai negeri sipil. Padahal isinya pernah dibahas Komisi 2 DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan almarhum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo. Dan sampai sekarang juga itu akan dibahas lagi. Menurut Tri Julianto, pemerintah terang-terangan menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bukan untuk mengangkat honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu, ada juga beberapa informasi bahkan melalui channel ini, pada video informasi melalui channel ini, bahwa revisi Undang-Undang ASN tidak semata mengangkat tanpa tes, tetapi ada seleksinya yang meliputi seleksi administrasi dan verifikasi validasi surat keputusan atau SK pengangkatan honorer dari awal ditugaskan sebagai honorer hingga sekarang, ya, sampai nantinya revisi undang-undang ini sah menjadi undang-undang ASN jika, ya, ada persetujuan atau ada keabsahannya. Jadi DPR RI memang berniat begitu, ya. Tetapi kembali kepada pemerintah. Kalau memang mau angkat honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes, seharusnya sejak periode pertama, bukan nanti menjelang pemilu 2024, papar Tri Julianto. Dia khawatir banyak honorer terutama K2 atau terutama honorer K2 yang percaya dengan janji-janji tersebut dan akhirnya kecewa lagi. Begitu suara honorer diraih, menduduki posisi di pemerintahan maupun legislatif, akhirnya janji itu dilupakan. Nah, mudah-mudahan tidak akan terjadi hal ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi wajar saja kalau hal ini mencuat supaya mengingatkan pemerintah, ya, agar apa yang pernah direncanakan pada 2017 yang lalu tentang RUU ASN ini yang masuk pada prolegnas akan tercapai di tahun 2023 ke depan. Ini pemilu katanya ketiga honorer K2 dibuai mimpi jadi pegawai negeri sipil tanpa tes lewat revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Katanya jangan sampai dibohongi lagi berkali-kali, cetus Tri Julianto. Beliau pun menantang DPR RI jika memang serius mengangkat honorer menjadi pegawai negeri sipil, maka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara harus selesai sebelum rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 digelar ke depan. Dengan begitu, semua honorer, terutama kategori 2, hanya akan menjalani seleksi administrasi dan resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebelum 28 November 2023. Nah, demikian informasi honorer kedua pada hari ini Bapak Ibu tentang tuntutan atau ya tantangan daripada honorer kedua kepada DPR RI yang menuntut atau meminta supaya RUU ASN ini segera, ya, disahkan menjadi undang-undang aparatur sipil negara sehingga nasib para honorer ini dan terutama kategori 2 akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tahun 2023 ke depan ketika RUU ASN sudah sah menjadi undang-undang ASN yang akan diberlakukan di Republik ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.